It's the day of new beginnings. The old is passing, and change is coming by your spirit. It's a new season of revealing. Your word is true, and you will never, ever fail. Your presence will lead us. It's the day of new beginnings. The old is passing, and change is coming by your spirit. And it's a new season of revealing. Your word is true, and you will never, ever fail. Your presence will lead us, always providing in the desert, and filling our souls with living waters. And lighting the night with holy fire. You're turning dead ends into doorways. This is the day of new beginnings. The old is passing, change is coming by your spirit. And it's a
things new, Lord. You never fail. You never fail. You never fail. Great is your faithfulness, God. Thank you, Lord. And He's never failed me yet. He's never failed me yet. My heart and my soul confess that God is my confidence. He's never failed me yet. Come on, sing it out. And He's never failed me yet. No, He's never failed me yet. Oh, my heart and my soul confess that God is my confidence. He's never failed me yet. You never failed us, God, and you never will. Come on, lift up a praise to the Lord. He's good always. Great is your faithfulness, Lord. Great is your faithfulness, God. Hallelujah. No, He's never failed me yet. No, He's never failed me yet. Oh, my heart and my soul confess God is my confidence. He's never failed me yet. No, He's never failed you yet. And He's never failed you yet. That our hearts and our souls confess you are confident. He's never failed me yet. Oh, He's never failed me yet. He's never failed me yet. Come on, declare that right where you are. My heart and my soul confess that God is my confidence. He's never. No matter in the valley or on the mountaintop, let's declare that one more time. He's never failed. Sing, He's never. He's never failed me. Faithful is who you are, God. My heart and my soul confess God is my confidence. He's never failed me. My heart and my soul confess that God is my confidence, and He's never failed me yet. Thank you, Lord. Thank you, Lord. He's never failed. My heart and my soul confess that God is my confidence. He's never failed me yet. My heart and my soul confess
heart and my soul confess, God is my confidence. He's never failed me yet. My heart and my soul confess, you are my confidence. You've never failed me yet. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God, we thank you for your presence. What a faithful King you are. What a faithful God you are. God, even in this moment, we just believe that you are wrapping your arms around your sons and your daughters, Lord. With such a love and such a comfort, Father God. Father, you're wiping away every tear, Lord. Every worry, Father God, is going away right here in your presence. Every concern, Father God, is being wiped away right here in your presence. Thank you, God, for your presence tonight. These things we ask in Jesus' name. Amen. Come on, give our God a clap of praise. He's good, he's faithful. Hallelujah. Woo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah bersama. Meski masih harus dari rumah masing-masing, tapi kita percaya waktu 2-3 orang berkumpul bersehati, Tuhan Yesus hadir, amin. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau bersatu hati, Tuhan. Kami mau mengundang hadirat-Mu untuk menjamah setiap hati. Biar nama-Mu sendiri yang ditinggikan, dimuliakan, Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Mari kita puji Dia bersama-sama. Come on. Kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat, amin. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita tahu Tuhan Allah yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Benar, kasih setiamu tidak pergi dari kehidupan kami, Tuhan. We thank you, Lord Jesus, for your faithfulness. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar musik memuji Tuhan, come on. Yes Lord, kasih setiamu tidak pernah pergi dari kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang pegang janji-janji-Mu, Yesus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yes Lord, kasih setiamu Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah Bapa yang pegang kendali, Allah Bapa yang mati dan bangkit lagi, memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. We thank you Lord for your faithfulness, for your goodness in our lives. Kami menyembah-Mu Tuhan. Our Father everlasting, the all created one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, my God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus.
judge and now defends, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, my God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Ooh, I believe. Oh, I believe. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat. Oh, kami percaya. Oh, I believe. Oh, I believe. Oh, Kau bangkit dari kematian, Kau memberikan pengharapan. Oh, I believe. Oh, I believe. I believe. Oh, I believe. Oh, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. I believe. Oh, kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Oh, I believe, I believe, I believe. Oh, I believe. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection.
Selamat pagi Jemaat Every Nation. Pagi hari ini kembali di dalam ibadah kita akan menerima perjamuan kudus bersama-sama. Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah, saudara boleh membagikan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur untuk seluruh anggota keluarga. Roma Fatsal yang ke-8 ayat yang ke-35 mengatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sebenarnya Paulus tanyakan untuk kita jawab. Tetapi sesungguhnya yang Paulus ingin katakan kepada kita orang percaya adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pada waktu penindasan datang, kesesakan, aniaya, bahkan kelaparan atau ketelanjangan, bahkan ada bahaya atau perang, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita sekalipun keadaan kita berada dalam keadaan yang sulit. Lewat perjamuan kudus ini kita kembali diingatkan akan kasih-Nya. Kalau Dia tidak menyayangkan anaknya, tapi mati buat saudara dan saya, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala perkara bersama-sama dengan Dia? Iblis berusaha untuk memberitahukan kepada kita, lewat penindasan, kesesakan, aniaya yang kita alami, Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Pada waktu kita percaya bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, itu adalah saatnya di mana iblis dengan mudah untuk menyerang kita, membuat kita tidak berdaya. Mari saudara, kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus, dan saya akan memimpin saudara. Mari kita mengangkat roti ini. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami. Tanda kasih-Mu yang sempurna. Kami makan bersama-sama mengakui tubuh yang satu yang sudah diberikan untuk setiap kami. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Mari saudara, kita angkat anggur ini. Firman Tuhan mengatakan ini adalah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah daripada Tuhan Yesus. Perjanjian yang sah, perjanjian yang tidak bisa dianulir karena meterai yang dipakai adalah darah dari Tuhan Yesus sendiri. Kita percaya kita masuk dalam perjanjiannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita, dan kasih-Nya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kasih-Mu begitu luar biasa dan kasih-Mu tidak berubah seturut dengan keadaan kami. Tapi kasih yang sempurna itu memerdekakan kami, menguatkan kami, memulihkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, mengalami tekanan dalam segala perkara, secara mental, secara fisik, secara finansial, apapun Tuhan. Kami boleh melihat kepada Engkau sebagai sumber kami, dan kami tahu Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Engkau menyelesaikannya dengan sempurna di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I believe
Shalom saudara, selamat datang di Every Nation Surabaya. Gereja ini dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kami mengundang anak-anak muda untuk bersekutu dan bertumbuh bersama di dalam Youth Fellowship pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 5 sore seperti biasa via Zoom meeting. Tema fellowship kali ini adalah Hope in Failures. Sebagai anak muda kita akan belajar mengenai pengharapan di dalam Tuhan yang masih dapat memakai hidup kita meskipun kita mengalami kegagalan. There is hope in failures because our failures are not final. Ada harapan di dalam kegagalan, karena kegagalan kita bukanlah final. Sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Konteks ayat ini adalah waktu itu air bah sudah surut dan Nuh beserta keluarganya serta binatang-binatang yang dibahtera itu telah keluar, saudara. Dan hal pertama yang Nuh lakukan adalah mempersembahkan korban kepada Allah berupa hewan-hewan yang tidak haram yang sebelumnya berada di dalam bahtera. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah hewan-hewan tidak haram yang diselamatkan dari air bah, ternyata pada akhirnya dalam tanda kutip tidak jadi selamat. Karena hewan-hewan itu kemudian menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Di dalam hidup ini Tuhan seringkali menyediakan kepada kita berkat-berkat-Nya. Namun kadang berkat itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Karena kebenarannya adalah hidup kita ini bukanlah tentang kita, tetapi tentang Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memberi persembahan dengan pengertian bahwa segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi Engkau. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan kami pada hari ini rindu untuk kembali membawa sebagian berkat itu kepadamu. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Di tengah laut bergelora, di tengah badai menderu, namun ku yakin Tuhan ada menjagaku senantiasa. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan
tantangan pun semakin menjadi. Namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Kau sanggup Tuhan. Selamat pagi Jemaat Every Nation. Pagi hari ini saya percaya Tuhan lewat firman-Nya akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Saudara, di dalam waktu-waktu yang seperti ini, kita senantiasa perlu disegarkan, difokuskan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya berikan judul, Dari Dalam Gelap Akan Terbit Terang. Dari dalam gelap akan terbit terang ini merupakan bagian daripada apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus. Beberapa waktu yang lalu kita belajar kehidupan Rasul Paulus dari kitab Kisah Para Rasul. Kita tahu, Kisah Para Rasul ditulis oleh seorang yang bernama Lukas, seorang dokter, saudara. Sangat terperinci, sangat kronologis, tetapi seringkali kita melihat dari Kisah Para Rasul, kehidupan Rasul Paulus yang mengalami banyak perkara, kelihatannya mudah, kelihatannya Rasul Paulus melewatinya tanpa kegentaran, tanpa kebingungan, tanpa pergumulan yang berarti. Dan kadang kita merasa, wow, kita tidak bisa seperti Rasul Paulus. Dan memang saudara, Rasul Paulus menghadapinya dengan luar biasa. Tetapi ada tulisan atau surat yang dikarang sendiri, yang ditulis sendiri oleh Rasul Paulus, yang menunjukkan apa yang dia alami di dalam. Bukan hanya sekedar apa yang dia lakukan di luar, seperti yang ditulis oleh Lukas, tetapi apa yang dia gumuli sebagai manusia biasa. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, pergumulan Rasul Paulus mengikuti Tuhan. Dan kita akan mulai membaca dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan mulai membaca dari ayat yang kelima. Dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman,
dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, 2 Korintus pasal yang keempat berbicara tentang banyak perkara yang dialami oleh Rasul Paulus dan bagaimana berita Injil yang Rasul Paulus bagikan bukan hanya menguatkan orang lain, tetapi juga menjadi kekuatan buat Rasul Paulus sendiri. Nah saudara, Rasul Paulus mengatakan Injil itu bukan tentang kami yang kami beritakan. Saudara, berita baik itu bukan tentang berita tentang organisasi, berita tentang kebaikan orang-orang yang membagikannya. Tetapi berita Injil adalah berita tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saudara, buat saya, buat orang yang belum mengenal Tuhan sekalipun, dan apa dampaknya, apa yang Tuhan sediakan lewat berita itu. Dan Rasul Paulus menggambarkan berita Injil dengan dari dalam gelap akan terbit terang. Apa artinya saudara? Dari kehidupan kita yang gelap, dari kehidupan kita yang penuh dengan keputusasaan, tanpa pengharapan, akan muncul terang. Dikatakan ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Tuhan yang buat terangnya. Saudara, kita tidak bisa buat terang, tetapi kita bisa menerima terang lewat percaya kita kepada berita Injil. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan tentang bagaimana keadaan kita di dalam dan apa yang Tuhan taruh di dalam. Dikatakan di ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Saudara, Rasul Paulus bicara tentang berita Injil itu membangkitkan kuasa yang melimpah. Dan itu berasal dari Allah dan bukan dari Rasul Paulus. Jadi kalau Rasul Paulus bisa bertahan bahkan bersemangat melayani Tuhan, dengan jelas dia katakan, kalaupun ada kuasa itu memang benar, tapi itu bukan kuasa karena Rasul Paulus. Bukan karena dia hebat, tetapi dia punya harta. Nah saudara, harta ini diletakkan atau disimpan di dalam bejana tanah liat. Maksud Rasul Paulus bejana tanah liat adalah tubuh yang fana ini saudara. Pada zaman itu banyak peralatan rumah tangga itu terbuat dari tanah liat. Dan kita semua tahu sampai hari ini pun kita mungkin punya tanah liat yang ada di rumah. Ya, kalau saudara suka bercocok tanam, pot sebelum zaman ini banyak terbuat dari plastik, itu dibuat dari tanah liat, tembikar. Dan pot tanah liat itu mudah pecah, kalau jatuh pecah saudara. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita, kita itu bejana tanah liat, kita ini mudah pecah saudara. Tetapi di dalam bejana yang mudah pecah itu, Tuhan taruh sesuatu yang sangat berharga yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai harta. Harta itu adalah apa yang Tuhan Yesus taruh dalam kehidupan kita. Hadiratnya, kuasanya, dan berita Injil yang kita terima. Yang membuat kita berlimpah dalam kuasa. Dan itu bukan dari diri kita sendiri. Dan setelah berbicara tentang harta yang Tuhan simpan dalam setiap kita anak-anaknya, Rasul Paulus mengatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Segala hal. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan dalam segala arah. Kami ditindas, kata ditindas ini berbicara tentang tekanan dari luar saudara. Namun tidak terjepit. Terjemahan bahasa Inggrisnya crush. Namun tidak hancur. Tekanan itu tidak menghancurkan Rasul Paulus.
kami habis akal. Saudara renungkan, kalau kita membaca cerita Rasul Paulus, sepertinya Rasul Paulus tidak pernah kehabisan akal. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan, hei, kami pun habis akal. Namun tidak putus asa. Dengan kata lain, penindasan yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus itu tidak menghancurkan dia. Tekanan yang ada di sekelilingnya, yang dikatakan dari segala arah, tidak membuat dia putus asa, sekalipun tidak tahu jalan keluarnya. Habis akal artinya dia nggak tahu harus gimana, saudara. Ya, hanya karena saudara dan saya hari ini punya masalah yang dimana kita tidak tahu jalan keluarnya, berbeda dengan kita menjadi putus asa. Karena pengharapan kita bukan kita letakkan kepada apa yang kita mampu lakukan, tetapi kita letakkan kepada Kristus yang sanggup untuk melakukannya buat kita. Dalam segala perkara ditindas. Saudara, kita mendengar bahwa berlian itu dibentuk lewat tekanan yang kuat yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama, cukup panjang, dan kemudian dari karbon menghasilkan berlian. Tapi saudara juga perlu tahu, tidak semua yang ditekan dan kemudian diberikan waktu yang lama akhirnya jadi berlian, saudara. Ada juga yang hancur, dikatakan namun kami tidak hancur, crush. Jadi saudara, respon kita terhadap tekanan itu menentukan apakah kita menjadi semakin berharga di hadapan Dia atau kita bisa hancur. Saudara, di dalam masa pandemi ada orang-orang yang sekalipun mengatakan dirinya orang percaya, hidupnya tidak menjadi semakin cemerlang, tetapi hancur karena tekanan. Apakah kita harus seperti itu? Mari kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di ayat 9 dia katakan, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, rupanya dalam kehidupan Paulus, aniaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanannya. Tetapi dia tahu pasti, aniayanya ada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus sendirian. Saudara, melewati keadaan sulit, saudara bisa mengatakan saya teraniaya, saya mengalami tekanan, tetapi kebenarannya saudara tidak pernah ditinggalkan. Hari-hari ini kita mendengar bahwa Afghanistan dikuasai kembali oleh Taliban. Dan ada doa-doa yang diminta agar kita berdoa buat orang-orang percaya yang masih ada di Afghanistan. Dan saya membaca satu surat yang dikirim, ya, satu berita yang dikirim dari dalam Afghanistan, dari orang percaya yang mereka tahu bahwa nama mereka sudah tercatat oleh Taliban. Dan dia katakan, kami dianiaya namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Mereka mengutip 2 Korintus 4 ayat 9. Di dalam keadaan bahaya. Mereka tidak tahu pasti apakah mereka bisa selamat. Mereka bisa mengungsi atau kemudian keluar ke tempat yang aman, atau mereka akan terbunuh. Tetapi mereka menulis ayat ini, mengatakan dari 2 Korintus 4 ayat 9, iman mereka kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, kata Rasul Paulus, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita membaca ayat-ayat yang sepertinya kontras. Ditindas tapi tidak hancur. Habis akal tapi tidak putus asa. Dianiaya tapi tidak ditinggal. Dihempaskan namun kami tidak binasa. Kematian Yesus membawa kehidupan Yesus.
Saudara, itu adalah kontras dari berita Injil. Orang dunia mengatakan kita adalah orang yang lemah, tetapi kita percaya di dalam kelemahan kita kuasa Kristus jadi sempurna. Kami senantiasa membawa kematian Yesus, yang artinya kami senantiasa membawa aniaya yang dialami oleh Yesus dalam tubuh kami. Bukan supaya akhirnya kami tidak berdaya, tetapi sebaliknya supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dengan kata lain, kehidupan Yesus hanya bisa nyata lewat kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kehidupan Yesus kuasanya jadi nyata sewaktu kita mengalami masa sulit karena Yesus. Dan di ayat 11 dikatakan, sebab kami yang masih hidup terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kembali Rasul Paulus mengatakan terus menerus diserahkan kepada maut. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam masa pandemi ini, pada waktu kita bicara tentang aniaya, kehidupan yang sulit, yang ditekan, rasanya itu satu konsep yang agak jauh dari kehidupan banyak orang percaya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sama di dalam generasi yang berbeda. Firman-Nya relevan bukan hanya untuk generasi Rasul Paulus, tetapi relevan buat saudara dan saya. Dan 2 Korintus 4 ayat 11 ini mengatakan, kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Terus menerus mengalami keadaan sulit. Tujuannya supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Dan kita akan membaca ayat yang ke-16. Saya dikuatkan sekali lewat apa yang Rasul Paulus katakan di ayat yang 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Kembali kontras. Manusia lahiriah kami merosot, manusia batiniah kami dibaharui. Apakah manusia lahiriah kita penting? Ya, tetapi tidak sepenting manusia batiniah. Itu yang Rasul Paulus katakan. Dia mengkontraskan. Saudara, dikatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Apa maksudnya saudara? Saudara, tubuh kita, tubuh yang terdiri dari darah dan daging ini, semakin hari semakin merosot. Mungkin buat saudara yang masih muda, saudara tidak merasa merosot. Saudara umur 15, umur 20, sepertinya nggak pernah capek saudara. Tapi semakin bertambah tahun, saudara mengerti apa yang Rasul Paulus katakan, manusia lahiriah kami semakin merosot. Tetapi Rasul Paulus mengatakan ada sesuatu yang lebih baik. Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita memperhatikan manusia jasmani kita, lahiriah kita, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi saudara, ingat nasihat firman Tuhan, bahwa manusia batiniah kita perlu dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau kita perhatikan manusia jasmani kita supaya sehat, terutama di masa-masa seperti ini, bagaimana dengan manusia batiniah kita? Saudara, dengan tekanan dari segala arah, dengan aniaya, dengan segala perkara yang terjadi, Rasul Paulus mengingatkan, manusia lahiriah kami boleh merosot, tetapi manusia batiniah kami yang diperbaharui. Ada orang yang menjadi stres sekalipun sudah sembuh dari sakit penyakit, sudah sembuh dari penyakit yang bisa membawa maut, tetapi dia mengatakan, tapi kemampuan saya, kekuatan saya tidak seperti dulu. Ingat saudara, seringkali kita hanya fokus kepada satu sisi, manusia lahiriah kami makin merosot. Paulus tahu itu. Tetapi dia ingatkan kepada kita, manusia batiniah kami diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari.
Dan dia katakan di ayat berikutnya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ringan. Saudara, sepertinya Paulus salah menuliskannya. Dia baru menuliskan tentang ditindas dalam segala hal, terjepit, habis akal, dianiaya, mengalami kematian Kristus di dalam hidupnya setiap hari, terus-menerus diserahkan kepada maut. Manusia jasmaninya semakin merosot, tetapi kemudian dia katakan penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudara, waktu saudara membaca, saudara mengatakan salah tulis Rasul Paulus, penderitaannya berat, benar saudara. Tetapi kembali ini bicara tentang kontras. Dia mengatakan bahwa penderitaannya seberat apapun itu, buat Rasul Paulus itu ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Melebihi apa saudara? Melebihi penderitaannya. Dan di ayat yang ke-18, ayat yang terakhir dari pasal yang keempat, dia memberikan jalan keluarnya kepada setiap kita yang mengalami masa-masa sulit. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kata memperhatikan itu dengan kata lainnya adalah kami tidak fokus. Saudara, mata kita ini punya kemampuan untuk bukan sekedar melihat, tapi fokus kepada apa yang kita mau lihat. Dan Rasul Paulus mengatakan kami tidak fokus kepada yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kembali ini kontras saudara. Karena mata jasmani kita ini mudah sekali fokus kepada yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan gimana kita bisa fokus? Tetapi Rasul Paulus justru mengatakan untuk supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak merasa ditinggalkan, supaya kita tidak merasa putus asa, kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus mengerti rahasia ini, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan buat dia hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Saudara, hari ini kita mendengar, kita merasakan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita mengalami masa sulit, mungkin kita juga mengalami. Mungkin saudara punya kerabat, orang dekat, anggota keluarga yang bukan hanya manusia jasmaninya merosot, tapi akhirnya dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dan buat kita yang ditinggal selalu ada rasa duka yang dalam. Ada sebagian dari kita yang merasa kita tidak memberikan yang terbaik. Kita tidak mengambil langkah yang paling bijak. Dan ini terjadi. Tetapi nasihat, penghiburan dari firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Saudara, Rasul Paulus di pasal yang keempat dari 2 Korintus ini mengingatkan kepada kita tentang fokus hidup kita. Kehidupan untuk fokus kepada yang tidak kelihatan. Dan setelah dia bicara tentang aniaya, kehidupan yang semakin merosot secara jasmani, Rasul Paulus bicara tentang kemah kita di dunia ini dibongkar. Kita dapat rumah di sorga. Artinya apa saudara? Seringkali pada waktu keadaan nyaman, maka berita tentang kehidupan setelah kehidupan ini enggak relevan buat banyak anak Tuhan. Itu hanya kita pikirkan sepintas. Kita tidak memikirkan bahwa dampak hidup kita yang ada, yang kelihatan ini menentukan kehidupan yang kekal, yang kelihatan
menentukan yang tidak terlihat. Dan yang tidak terlihat itu jauh lebih mulia dibandingkan yang terlihat. Bahkan Rasul Paulus bisa mengatakan, kalaupun kami menderita selama hidup di alam yang kelihatan ini, itu kami anggap ringan dibandingkan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Satu perspektif yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan saya ingin menutup dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus. Di 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow! Jadi artinya saudara, kalau sebagai orang percaya pengharapan kita tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita hanya sejauh apa yang kita alami dari kehidupan yang sementara ini, Rasul Paulus mengatakan kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya kita lebih malang dari orang di dunia ini, saudara. Karena kita hanya fokus kepada perkara sementara. Tetapi buat kita yang mempercayai Yesus pada saat ini dan pada waktu kita tidak lagi di dunia ini, kita punya pengharapan. Sekalipun kita ditindas, kita tidak hancur. Sekalipun kita habis akal, kita tidak putus asa. Sekalipun dianiaya, kita tahu kita tidak ditinggalkan. Sekalipun kita dihempaskan, namun tidak binasa. Nasihat firman Tuhan, kenakan kematian Kristus di dalam tubuhmu, supaya kehidupan Kristus juga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita terus-menerus diserahkan kepada maut, kata Rasul Paulus, supaya Yesus hidup, kehidupan Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Mari saudara, buat saudara yang letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan Yesus katakan dia berikan kelegaan. Kelegaan tidak selalu berarti dia tidak lagi mengizinkan beban itu ada dalam hidupmu. Tidak berarti di mana keadaanmu menjadi jauh lebih baik sesuai dengan apa yang kau harapkan. Tetapi satu perkara yang dia akan lakukan, dia tidak akan tinggalkan saudara sendirian. Dan dia tidak biarkan saudara berada dengan beban itu sendirian. Tapi dia akan beri kelegaan dengan memikul kuk itu bersama-sama dengan saudara. Buat saudara yang mendengarkan kebenaran ini, dan saudara belum memberikan hidup saudara untuk Tuhan Yesus, saya ingin beritahukan buat saudara kebenarannya, kabar baiknya. Saudara, kabar baiknya bukan kalau saudara sakit pasti saudara sembuh. Kabar baiknya bukan kalau saudara gak punya duit hari ini pasti Tuhan Yesus berikan keuanganmu dipulihkan. Tetapi satu perkara yang Tuhan Yesus janjikan adalah pada waktu engkau berbeban berat, Dia bersama dengan engkau. Engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah dibuang, tapi engkau berjalan bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Injil yang kami percaya adalah Injil yang menyelamatkan. Injil yang memberikan kami pengharapan, terutama pada waktu kami merasa tidak ada harapan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami tekanan. Biar kami diingatkan Paulus mengalami tekanan, yang mengalami keadaan yang sakit. Tuhan, Paulus mengalaminya. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kekuatan buat kami. Engkau sanggup menyembuhkan. Tapi buat kami yang mengalami sakit secara jasmani dan semakin merosot, buat kami yang kehilangan anggota keluarga kami karena sakit penyakit, kami tahu hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Penderitaan ringan yang kami alami tidak ada bandingannya dengan
kemuliaan dan sukacita yang Kau sediakan buat kami anak-anak-Mu. Tuhan, berikan kepada kami perspektif kekekalan, bukan sekedar yang sementara. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami sebagai gereja-Mu menjadi gereja yang membagikan kabar baik. Dan buat setiap yang mendengar yang belum mengenal Engkau Tuhan, biar kuasa Injil mengubah mereka. Tuhan, kabar baik itu membuat mereka datang kepada Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Mari kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub diberikan di dalam hidupmu. Engkau diberkati supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Dari kegelapan kehidupanmu, Tuhan membawa terangnya untuk menyegarkan engkau dan untuk membuat engkau menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.